Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel YouTube Hewan Sehat TV. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Yudi Gunawan dari Klinik Hewan Sriwijaya Vipet Palembang. Channel ini dibangun bukan untuk menggurui siapapun, tapi untuk berbagi informasi, sharing pengetahuan seputar kesehatan hewan dan tips-tips perawatan kepada teman-teman semua, baik kepada pet lover maupun kepada pawrents. Sebelum masuk ke materi hari ini, perkenalkan saya dan segenap kru. Kami semua memohon doa dan bantuan yang sebesar-besarnya dari teman-teman semua dengan cara klik tombol like dan subscribe, comment and share, aktifkan juga notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan maju. Kedepannya, kami berencana akan menggunakan sebagian dari penghasilan channel ini untuk membantu anabul-anabul yang terlantar di luar sana, terutama bantuannya berupa makanan, obat-obatan, perawatan kesehatan, dan operasi bila diperlukan. Jadi, dengan aktif nonton video di channel ini, teman-teman telah membantu kami mengembangkan channel ini, sekaligus juga teman-teman telah ikut serta membantu anabul-anabul yang terlantar di luar sana. Baiklah, mari kita masuk ke materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Jadi hari ini saya baru pulang kerja dari kantor. Kebetulan saya baru selesai mengisi materi di salah satu desa binaan saya di wilayah Kabupaten di Sumsel ini, Sumatera Selatan ini. Dan materi yang tentang kerbau. Berhubung saya baru selesai mengisi materi, baru selesai melatih peternakan kerbau di daerah desa tersebut, saya langsung punya kepikiran untuk membagikan informasi, men-sharingkan atau membagikan pengetahuan tentang peternakan kerbau, tentang materi-materi kerbau ini ke teman-teman peternak dimanapun teman-teman berada. Mungkin materi ini belum terlalu berbobot atau belum terlalu berisi, tapi insya Allah akan berguna, bermanfaat bagi teman-teman yang ingin tahu, bagi teman-teman yang ingin tahu seputar manajemen peternakan kerbau, dan juga saya selipkan berbagai macam-macam jenis kerbau yang ternyata sangat menarik ada di wilayah kita ini di Indonesia. Jadi saya pun ketika mengisi materi ini pun saya juga sambil belajar dan mengetahui bahwa ternyata dunia seputar perkerbauan di Indonesia ini luar biasa, teman-teman. Ada kerbau yang harganya bahkan sampai miliaran rupiah. Dan ternyata memelihara kerbau ini tidak sesulit yang dibayangkan. Bahkan di Sumsel ini ada satu daerah di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, itu ada sentra peternakan kerbau yang jumlah kerbaunya sangat banyak, bahkan saking banyaknya disebut lebih banyak kerbaunya daripada masyarakat di desa itu sendiri. Saya pun sudah pernah ke sana dan saya sangat takjub dengan jumlah kerbau yang ada di desa itu, luar biasa banyaknya. Nah, seperti apa kira-kira informasinya, seperti apa kira-kira materi yang saya sampaikan di pelatihan peternakan kerbau yang sudah saya lakukan tadi siang ya, sekitar jam 1 di daerah Desa Pandan namanya. Nah, jadi materi yang saya sampaikan di video ini nanti saya cuplikan juga dalam bentuk slide-slide-nya supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Seperti apa materinya, silakan disaksikan, silakan ditonton sampai selesai videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Bagikan informasi ini, video ini, channel ini ke teman-teman yang lainnya, supaya mereka dapat pengetahuan juga dari channel ini, dan channel ini bisa tumbuh berkembang bersama dengan teman-teman peternak dimanapun Anda berada. Oke, silahkan menonton, selamat menikmati videonya, semoga bermanfaat. Silahkan. Teman-teman peternak, di video kali ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan membahas tentang macam-macam kerbau di Indonesia, dan saya selipkan juga tentang manajemen umum peternakan kerbau. Jadi materi ini pernah saya sampaikan di salah satu desa di wilayah Pemda di daerah Sumatera Selatan. Ketika itu saya diminta untuk mengisi materi sekaligus menjadi pelatih tentang manajemen peternakan kerbau. Jadi saya melatih itu sejak tahun 2020 sampai sekarang 2022. Sangat jarang saya mendapatkan request atau permintaan materi tentang kerbau, dan ini pertama kalinya saya dapat permintaan dari desa itu materi tentang peternakan kerbau.
tapi tidak apa-apa karena itu termasuk tantangan tersendiri, dan juga ini hal yang cukup menarik karena biasanya jarang ada teman-teman atau peternak desa itu yang mau memelihara kerbau, kecuali memang di daerahnya kerbau itu sudah menjadi hal yang lumrah. Seperti kalau di Sumsel itu, di Sumatera Selatan itu ada daerah Pampangan, itu memang masyarakatnya sudah terbiasa memelihara kerbau, itu hal yang lumrah. Tapi sementara di daerah lain yang memang kerbau itu termasuk ternak yang jarang dipelihara, ini termasuk hal yang baru menurut saya. Baiklah, mari kita bahas tentang materi kerbau di video kali ini. Nah, kita kenal dulu apa itu kerbau. Kerbau adalah binatang bertulang belakang dengan badan tergantung rendah pada kaki-kaki yang kuat dan kuku yang besar, tersebar hampir di seluruh belahan dunia, mulai dari Asia, Amerika Selatan, Afrika Utara, bahkan Eropa dan Australia. Di Indonesia ada dua jenis kerbau, yaitu kerbau perah atau kerbau sungai, bubalis, dan juga kerbau rawa yang berasal dari Asia Tenggara. Nah, kerbau rawa umumnya memiliki warna kulit yang abu-abu kehitaman dengan tubuh pendek dan kekar, sedangkan kerbau sungai memiliki ciri kulit yang agak hitam pekat, tubuh padat dan lebih panjang daripada kerbau rawa. Perbedaan utama keduanya juga terletak pada cara hidupnya, di mana kerbau rawa lebih menyukai air yang mengalir dan bersih, sedangkan kerbau rawa atau kerbau lumpur suka berkubang dalam lumpur, rawa, dan air yang menggenang. Kenapa orang memilih untuk beternak kerbau? Kalau menurut pengalaman kami di lapangan dan juga kebetulan salah satu teman saya di kantor itu adalah orang asli Pampangan, dan kakaknya memelihara kerbau di desanya. Pampangan adalah salah satu sentra peternakan kerbau di wilayah Sumatera Selatan dengan populasi kerbau yang konon katanya jauh lebih banyak daripada jumlah warganya sendiri. Artinya saking banyaknya kerbau di daerah tersebut. Nah, salah satu alasannya adalah seperti ini teman-teman. Untuk memenuhi kebutuhan hewani, tidak perlu lahan yang luas, memiliki daya adaptasi yang tinggi sebagai tabungan dan sebagainya. Jadi kerbau ini salah satu kelebihannya adalah dia mampu beradaptasi di lingkungan yang terutama lingkungan yang rawa-rawa untuk kerbau rawa. Kerbau Pampangan termasuk kerbau rawa, dan biasanya peternak kerbau di daerah Pampangan itu mereka modalnya cukup sederhana teman-teman peternak. Jadi cukup membangun kandang lantai tanah dengan agak lembab. Setiap pagi kerbau dikeluarkan, kerbaunya berenang menyusuri rawa-rawa, sungai-sungai kecil di daerah sana, berenang sampai ke pulau-pulau di tengah-tengah sungai. Lalu mereka makan di sana, mencari makan sendiri, dan yang unik dari kerbau rawa Pampangan ini, mereka bisa merumput sambil menyelam. Jadi sambil menyelam makan rumput. Jadi bukan sambil menyelam minum air ya, tapi sambil menyelam makan rumput. Ini hal yang sangat menarik teman-teman. Nah, 3 faktor penting dalam usaha peternakan, apapun peternakannya, ini termasuk 3 hal penting yang perlu teman-teman peternak perhatikan. Yang pertama yaitu masalah bibit atau breeding, lalu pakan dan manajemennya, baik itu perkandangan, kesehatan, maupun pengelolaannya. Nah, sebenarnya apa sih potensi peternakan kerbau itu sendiri? Mari kita lihat. 1. Sebagai penghasil daging. Ternak kerbau mampu menjadi penghasil daging yang cukup tinggi dengan bobot karkas hingga 44%. Selain itu, yang kedua, mampu juga untuk menghasilkan susu. Di Indonesia, susu kerbau ini banyak sekali dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan olahan makanan. Di Sumatera Barat, diolah menjadi dadih, di Aceh diolah menjadi minyak samin, dan berbagai macam olahan lainnya di berbagai wilayah di Indonesia. Lalu yang ketiga, kotoran kerbau dapat diolah menjadi pupuk kompos yang sangat bermanfaat untuk pertanian. Lalu kerajinan tanduk dan kulitnya. Di Padang, kerupuk kulit ini sangat terkenal, bahkan sampai di wilayah Sumatera Selatan, Palembang dan sekitarnya. Ternyata kerupuk kulit yang enak itu adalah kerupuk kulit yang berasal dari kulit kerbau. Lebih disukai dibandingkan dengan kerupuk kulit yang berasal dari kulit sapi. Nah, ini perbandingan nutrisi kerbau dan sapi. Jadi kalau ada teman-teman yang membingungkan bagi teman-teman yang suka konsumsi daging, baik itu daging sapi maupun kerbau, nah ini ada perbandingannya.
ternyata teman-teman, daging kerbau itu memiliki kalori yang lebih sedikit dibandingkan daging sapi dengan protein yang lebih tinggi dibandingkan daging sapi. Dan ini yang paling menarik teman-teman, ternyata daging kerbau memiliki kandungan fat atau lemak yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan daging sapi. Jadi ini mungkin bisa menjadi alternatif pilihan bagi teman-teman yang ingin makan daging dengan kadar lemak yang lebih rendah, mungkin untuk diet dan sebagainya, atau karena takut dengan kolesterol yang tinggi, bisa memilih alternatif untuk mengkonsumsi daging kerbau sebagai daging olahan, entah dijadikan steak atau dijadikan berbagai macam makanan lainnya. Nah, sementara performa kerbau rawa dan persilangannya adalah sebagai berikut. Kerbau rawa bobotnya mampu mencapai 592 kg. Kerbau rawa sedikit lebih ringan dibanding kerbau perah, kerbau perah sedikit lebih ringan dibandingkan kerbau rawa. Lama laktasinya sekian, susu hariannya sekian, dengan lemak susu yang cenderung berimbang antara keduanya. Dan ini adalah persilangan antara kerbau rawa dan kerbau perah, akan menghasilkan kira-kira seperti ini bobotnya, lama laktasi, produksi susunya hingga ke lemak susunya. Nah, kita masuk ke manajemen reproduksi dan penyakitnya. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba memelihara kerbau, teman-teman juga harus tahu masalah reproduksi kerbau itu sendiri. Nah, ini tadi saya bilang teman-teman di awal tadi, saya bilang ini adalah contoh kandang kerbau di daerah Pampangan. Ini dapat teman-teman lihat kandangnya cukup simpel dan tidak insya Allah tidak membutuhkan modal yang cukup besar untuk membuatnya. Tidak butuh alas kandang yang terbuat dari semen, cukup alas kandang dari tanah, dan kerbaunya sudah cukup untuk kerbaunya di daerah Pampangan. Seperti ini teman-teman ya. Ini kerbaunya pagi-pagi dilepas untuk mencari makan, dan biasanya mereka menyelam, berenang dari pinggiran sungai sampai ke pulau-pulau di sekitaran sungai, di hulu sungai biasanya. Nah, ini tabel karakteristik reproduksi kerbau betina. Mulai puber itu di usia 15 sampai 24 bulan, kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Usia pertama kawin direkomendasikan di usia 40 bulan. Usia pertama beranak sekitar 54 bulan atau kurang lebih mungkin sekitar 4,5 sampai 5 tahunan. Siklus estrusnya hampir mirip seperti sapi, sekitar 17 sampai 26. Kalau sapi itu sekitar 21 sampai 25 hari. Lama estrusnya 24 sampai 48 jam, ini mirip pada sapi. Nah, ini yang agak lama, yaitu jarak waktu melahirkan. Jadi jarak antara kerbau betina melahirkan satu anak, lalu untuk bisa optimal melahirkan anak berikutnya, itu butuh 621 hari. Jadi kalau sebulan itu ada 365, maka kalau kita bagikan dengan 621, berarti kurang lebih antara 1,8 sampai 2 tahun kemudian. Jadi memang agak sedikit panjang waktunya jika dibandingkan dengan sapi, teman-teman. Lalu ini tabel karakteristik reproduksi kerbau jantannya. Usia puber sama seperti kerbau betina di usia 1 sampai 2 tahun, dengan usia pertama kawin di atas 2 tahun, dan siklus spermatogenesisnya atau terbentuknya sperma yang cukup matang itu butuh sekitar 54 hari, hampir 2 bulan ya teman-teman ternak ya. Lalu ini adalah penyakit yang paling sering menyerang kerbau. Sebenarnya ada banyak penyakit yang sering menyerang kerbau, tapi berdasarkan pengalaman yang saya dapat dari teman-teman peternak kerbau, juga dari beberapa info praktisi-praktisi peternakan di daerah lain di wilayah Sumsel, ini kami merangkum ada 4 penyakit yang menurut mereka berdasarkan pengalaman paling sering mengganggu dan paling sering muncul di kerbau. Yang pertama adalah penyakit antraks, lalu PMK atau penyakit mulut dan kuku. Seperti yang teman-teman tahu, sekarang Indonesia lagi diserang wabah penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku ini, lalu penyakit surah dan penyakit cacing hati. Nah, penyakit limpa atau antraks disebabkan oleh kuman Bacillus anthracis. Sudah lama di Indonesia, tanda-tandanya kerbau akan meningkat suhu tubuhnya, demam tinggi 40 sampai 42 derajat Celcius, limpa membesar atau bengkak dan rapuh. Ini dapat dilihat jika sudah mati dan kita nekropsi.
kerbaunya. Kerbau jadi sulit bernapas dan terjadi pendarahan pada lubang kumla. Lubang kumla adalah lubang-lubang di seluruh bagian tubuh, yaitu di mulut, lubang hidung, telinga, dan anus, serta kerbau dapat mati mendadak. Lalu penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku disebabkan oleh virus. Tanda-tandanya kerbau jadi demam, nafsu makan, dari mulut keluar air liur, hipersalivasi. Ini mirip pada gejala di sapi juga. Jalannya dipincang karena luka pada kaki dan menurunkan produksi daging ataupun susu. Pengobatan yang paling efektif adalah dengan melakukan vaksinasi dan menjaga kebersihan serta memberikan makanan yang bergizi. Lalu penyakit surah pada kerbau, ini sebenarnya bukan virus ya, kalau protozoa itu bukan virus, ini salah ketik teman-teman ya. Jadi disebabkan oleh virus atau disebabkan oleh protozoa Trypanosoma evans. Ini parasit darah ya teman-teman, ditularkan oleh lalat pengisap darah. Gejalanya bengkak pada bagian leher, dada, perut, bahkan sampai ke skrotum. Demam tinggi, kerbau sering berputar-putar, lalu kerbau sesak napas, lemah, dan lesu. Pengobatan dapat dilakukan dengan cara pemberantasan vektor atau hewan perantara, yaitu lalat pengisap darah, atau kalau tidak salah disebut juga dengan stomoksis ya, atau apa saya mungkin lupa. Lalu pisahkan kerbau yang sakit, cuci kandang dengan peralatan, dan dengan menggunakan desinfektan. Lalu penyakit cacing hati atau fasciolat adalah jenis cacing hati Trematoda fasciola gigantic, menular melalui makanan, rumput, dan minuman. Gejalanya kerbau menjadi mencret, terlihat kurus, lemah, dan anemia, produksi turun, dan pertumbuhan anak sangat lambat jika menyerang pada anak kerbau. Vektornya yaitu siput. Untuk pengobatan cacing hati dapat diberikan antihelmintik atau obat cacing. Banyak sekali teman-teman merek dan jenis obat cacing di pasaran. Dapat teman-teman peternak beli di toko-toko peternakan atau toko-toko pertanian. Dan bila perlu dapat teman-teman beli atau minta di dinas pertanian atau dinas peternakan terdekat yang ada di wilayah teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan mengenal macam-macam jenis kerbau yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama ada kerbau perah Sumatera. Ini adalah jenis kerbau yang relatif sering ditemukan di daerah atas Sumatera, itu mulai dari Medan sampai ke Aceh, dan sering dimanfaatkan sebagai kerbau penghasil susu atau kerbau perah. Lalu kerbau Pampangan, tadi saya sampaikan, ini banyak di wilayah Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Bentuk tubuhnya besar, gagah, dan berotot, dan bisa, tadi saya bilang tadi di awal teman-teman, bisa makan sambil menyelam. Itu yang unik sekali ya teman-teman ya. Lalu ada kerbau Banten. Sebagian masyarakat Banten masih menganggapnya sebagai kerbau keramat, disebut juga kerbau dugul, yaitu kerbau albino yang sepasang tanduknya ini teman-teman ya melingkar ke bawah, dan semakin langka atau semakin mahal jika kedua ujung tanduknya ini bisa bertemu teman-teman. Harganya bisa meningkat tinggi jika ditemukan jenis kerbau dugul atau kerbau dugul yang tanduknya seperti itu. Lalu kerbau merah banyak ditemukan di Pulau Madura. Nah, ini salah satu jenis kerbau yang paling sering, paling banyak di Indonesia, yaitu kerbau Toraja. Ada macam-macam kerbaunya, akan saya sampaikan satu persatu yang kami tahu, kami rangkum dari berbagai sumber. Nah, jadi keterkaitan kerbau Toraja ini adalah dengan budaya adat masyarakat Toraja. Kerbau-kerbau yang ada di daerah Toraja ini harganya luar biasa fantastis teman-teman. Contohnya adalah kerbau Saleko ini. Kerbau Saleko ini, jika ditemukan kerbau Saleko yang memiliki kualitas tinggi atau disebut juga kerbau Saleko kelas 1, itu harganya sangat fantastis hingga mencapai miliaran rupiah. Lalu ada kerbau Bonge, harganya juga cukup mahal, ini ditaksir hingga mencapai ratusan juta rupiah. Jadi udah hampir seharga dengan satu buah mobil teman-teman ya. Apalagi kerbau Saleko ini mungkin harganya udah kayak mobil mewah ya, luar biasa ini. Lalu ada kerbau Lotong Buku, sama dari daerah Toraja juga.
Kata lotong itu berarti hitam dan buku punggung. Jadi ciri khasnya adalah kerbau lotong buku memiliki ciri-ciri warna hitam pada bagian punggungnya saja, sementara bagian tubuh lainnya berwarna putih. Lalu ada kerbau todi dari daerah tertentu juga. Lalu ada kerbau Sumbawa. Kerbau Sumbawa berasal dari provinsi NTB atau Nusa Tenggara Barat, termasuk dalam kerbau lumpur atau kerbau rawa atau swarm buffalo. Kerbau Sumbawa bagi masyarakat Sumbawa dianggap sebagai lambang prestis atau sosial dan bukti tingkat kesejahteraan. Jadi kalau teman-teman tinggal di Sumbawa itu punya banyak kerbau, itu dianggap masyarakat yang cukup prestisius lah di daerah sana ya. Lalu ada kerbau Moa dari wilayah Maluku dan termasuk jenis kerbau yang cukup tangguh di dunia, mampu bertahan di wilayah yang cukup ekstrim, kering, panas. Kerbau Moa dan tubuhnya juga cukup besar. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan tentang manajemen umum peternakan kerbau dan macam-macam kerbau di Indonesia ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman peternak maupun teman-teman subscriber penonton lainnya yang ingin tahu masalah atau macam-macam kerbau yang ada di Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Semoga channel kami selalu berkembang. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Baiklah, terima kasih telah menonton video kali ini dan semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi, kami mohon doa dan bantuan yang sebesar-besarnya dari teman-teman semua dengan cara klik tombol like dan subscribe, comment, and share. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang maju sehingga kita bisa membantu lebih banyak anabul yang terlantar di luar sana. Kepada Powerens, kami juga ingatkan, jangan lupa kontrol anabulnya ke dokter hewan minimal sebulan sekali. Karena apa? Karena mencegah jauh lebih baik dan lebih murah daripada mengobati. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bye.